Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Seli Rahman Nuraida. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang etika dalam pengembangan perangkat lunak. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama ada Irsa Novia, ada Sinta Dewina Hendriani, Seli Rahman Nuraida, Rizky, dan Muhammad Fahmi Rosyadi. Sebelumnya, kami akan memaparkan materi secara bergantian. Langsung saja, saya akan mempersilahkan untuk presentator pertama, yaitu Rizky, untuk memulai presentasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam 2 dekade terakhir membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan. Perangkat lunak ini menjadi elemen utama dalam bisnis. Pengembangan perangkat lunak menghadapi tanggung jawab etis yang semakin kompleks, termasuk potensi dampak negatif seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan bias algoritma. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan pembelajaran machine learning semakin menambah tantangan etis. Keputusan yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat yang memerlukan kesadaran etis tinggi dari pengembang. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip etika dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak untuk menciptakan solusi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Poin pertama yaitu apa saja prinsip-prinsip etika yang relevan dalam pengembangan perangkat lunak. Poin kedua, bagaimana hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Poin ketiga, apa rekomendasi praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh pengembang perangkat lunak untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar etika. Baik, Selanjutnya, selanjutnya. untuk tujuan dan manfaat proyek ini akan disampaikan oleh Muhammad Fahmi Rosyadi. Kepada Fahmi, dipersilahkan. Menganalisis peran etika dalam pengembangan perangkat lunak dan mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang relevan. Dan yang selanjutnya, mengkaji tantangan-tantangan etis yang dihadapi oleh pengembang perangkat lunak dalam konteks teknologi saat ini. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pengembang untuk menerapkan praktik etis yang baik dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, yang nomor 4, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya etika dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak dari perancangan hingga implementasi dan pemeliharaan. Ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini yang pertama adalah bagi pengembangan perangkat lunak, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai etika sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya adalah bagi perusahaan teknologi, yaitu menyediakan dasar untuk menciptakan kebijakan internal yang menekankan etika dalam pengembangan produk agar memenuhi standar sosial dan legal. Dan bagi masyarakat, manfaat ini meningkatkan kesadaran tentang perangkat lunak sadar. Dan selanjutnya manfaat bagi akademisi dan peneliti, yaitu menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai etika dan tanggung jawab sosial dalam teknologi informasi dan komunikasi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Sinta. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya langsung ke bab 2 mengenai landasan teori. Di sini ada definisi mengenai filsafat ilmu itu merupakan disiplin yang membahas dasar-dasar, struktur, dan metode ilmu pengetahuan dengan mengkaji ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian dalam konteks pengembangan perangkat lunak, pemahaman terhadap filsafat ilmu itu sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk definisi dari ontologi ini, ontologi adalah sebuah cabang filsafat yang menyelidiki sifat eksistensi dan realitas dalam konteks perangkat lunak. Pertanyaan ontologis mencakup apa yang dianggap ada di dalam sistem informasi. Ini termasuk data, entitas, dan hubungan antara entitas yang ada dalam perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian mengerti tentang apa yang ada di dalam sistem dan bagaimana hubungan antara entitas tersebut bisa mempengaruhi cara pengembang merumuskan dan memodelkan sebuah sistem. Kemudian ada definisi dari
epistemologi. Epistemologi ini berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, epistemologi berkaitan dengan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, termasuk penggunaan data, teknik, dan alat. Di sini pertanyaan penting yang mencakup apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid di dalam konteks teknis dan di dalam pengembangan dapat memastikan bahwa pengetahuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada definisi dari aksiologi. Aksiologi ini membahas nilai-nilai dan etika yang berkaitan dengan pengetahuan dan praktik ilmu pengetahuan. Dalam pengembangan perangkat lunak, aksiologi ini mencakup pertimbangan moral dan etis mengenai dampak dari teknologi yang dibangun. Kemudian pertanyaan seperti apa dampak dari perangkat lunak terhadap individu dan masyarakat, dan bagaimana tindakan kita sebagai pengembang dapat menciptakan nilai sosial yang positif. Nah, harus difokuskan menjadi fokus utama. Poin selanjutnya yaitu tentang etika dalam pengembangan perangkat lunak yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Etika dalam pengembangan perangkat lunak ini mengacu pada pertimbangan moral dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh pengembang dan organisasi. Etika ini mencakup masalah-masalah penting seperti privasi, keamanan data, dan dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan. Beberapa isu kunci yang terkait dengan etika dalam pengembangan perangkat lunak ini diantaranya yaitu privasi dan keamanan data. Dalam pengembangan perangkat lunak, pengembang memiliki kewajiban untuk melindungi data pengguna dengan meningkatnya kekhawatiran akan kebocoran data ini dan penyalahgunaan informasi pribadi sangat penting bagi pengembang untuk menerapkan praktik yang menjamin keamanan dan privasi. Yang kedua yaitu bias algoritmatik. Algoritma yang digunakan dalam perangkat lunak dapat menciptakan hasil yang bias atau tidak adil jika tidak ditangani dengan baik. Pengembang bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan dan mengurangi bias dalam semua aspek pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu transparansi. Dalam isu transparansi ini, pengguna berhak mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan bagaimana keputusan dibuat oleh sistem. Transparansi ini terhadap pengguna dapat membantu membangun kepercayaan antara pengguna. Yang terakhir yaitu isu tanggung jawab sosial. Pengembang perangkat lunak harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang mereka buat. Hal ini termasuk memahami bagaimana perangkat lunak mereka dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari pengguna. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam teknologi. Prinsip-prinsip etika dalam teknologi ini memberikan kerangka kerja yang membantu pengembang, perusahaan, dan organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang penting dalam konteks teknologi, khususnya dalam pengembang perangkat lunak. Yang pertama adalah keadilan atau justice, yang dimana semua pengguna harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Pengembang perlu memastikan bahwa sistem yang mereka buat ini dapat diakses oleh dan tersedia untuk semua orang. Yang kedua ada kebermanfaatan atau beneficence. Kebermanfaatan ini teknologi harus dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengembang perlu mengedepankan kepentingan pengguna dalam menciptakan produk. Yang ketiga ada non-malfeasance. Prinsip ini menyatakan bahwa pengembang harus menghindari menciptakan sistem yang dapat menyebabkan bahaya. Evaluasi resiko ini menjadi penting dalam setiap tahap pengembangan. Yang terakhir ada transparansi, yaitu pengembang harus memastikan transparansi dan mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan bagaimana keputusan dibuat oleh sistem. Selanjutnya yaitu tentang analisis filsafat ilmu yang akan disampaikan oleh Irsa Novia. Filsafat ilmu dalam konteks etika dalam pengembangan perangkat lunak mencakup pembahasan mendalam mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang menjadi dasar untuk memahami dan memecahkan tantangan etis di bidang ini. Ontologi membahas sifat eksistensi dan realitas dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks ini, ontologi mempertanyakan apa yang ada dalam ekosistem perangkat lunak. Entitas yang dianggap ada meliputi yang pertama, struktur data dan algoritma sebagai elemen inti perangkat lunak. Yang kedua, pengguna sebagai entitas eksternal yang memanfaatkan perangkat lunak. Yang ketiga, data pribadi pengguna yang menjadi aset penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pemahaman ontologis membantu pengembang menentukan batasan dan
tanggung jawab terkait eksistensi elemen-elemen tersebut. Misalnya, data pribadi pengguna harus dilihat sebagai entitas yang memerlukan perlindungan ketat dari segi keamanan dan privasi. Selanjutnya, epistemologi dalam pengembangan perangkat lunak mengacu pada bagaimana pengetahuan tentang perangkat lunak diperoleh. Pengetahuan yang valid adalah kunci untuk menghasilkan perangkat lunak yang etis. Sebagai contoh, algoritma harus diuji untuk menghindari bias yang dapat merugikan kelompok tertentu. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai-nilai yang menjadi dasar pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks ini, pengembang harus mempertimbangkan nilai privasi dan keadilan, kedua dampak sosial dari penggunaan perangkat lunak, yang ketiga tanggung jawab moral dalam memastikan perangkat lunak tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan. Sebagai contoh, sistem yang dirancang untuk analisis data harus memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, tantangan filosofis dan etisnya, pengembangan perangkat lunak menghadapi berbagai tantangan filosofis dan etis yang kompleks, antara lain yang pertama, privacy data dan keamanan data. Tantangan utama adalah melindungi data pribadi pengguna dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Yang kedua, ada bias algoritmik. Algoritma perangkat lunak dapat secara tidak sengaja menciptakan bias yang merugikan kelompok tertentu melatih algoritma. Yang ketiga, ada tanggung jawab sosial. Pengembang perangkat lunak seringkali mengabaikan dampak sosial dari produk mereka. Selanjutnya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Baik, selanjutnya yaitu ada rekomendasi dan solusi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berikut adalah rekomendasi konkret yang dapat diterapkan. Meningkatkan kesadaran etis, pengembang perangkat lunak perlu diberikan pelatihan khusus tentang etika teknologi. Materi pelatihan dapat mencakup prinsip-prinsip etika, dampak sosial perangkat lunak, dan tanggung jawab moral pengembang. Selanjutnya, implementasi kebijakan privasi yang ketat. Perusahaan harus mengadopsi kebijakan privasi yang jelas dan transparan. Kebijakan ini harus mencakup perlindungan data pribadi pengguna dan persetujuan eksplisit sebelum data digunakan. Yang selanjutnya, pengembangan algoritma yang adil. Algoritma harus dirancang dan diuji dengan mempertimbangkan keragaman data. Pendekatan ini dapat mengurangi resiko bias dan memastikan bahwa hasil algoritma tidak merugikan kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu transparansi dalam proses pengembangan. Pengembang harus menyediakan dokumentasi yang transparan tentang bagaimana perangkat lunak dirancang, termasuk metode pengumpulan data dan proses pengambilan keputusan. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Muhammad Fahmi Rosyadi. Dipersilahkan. Baik, untuk kesimpulan pada kali ini, yaitu dalam era digital, etika pengembangan perangkat lunak penting untuk memastikan teknologi memberikan manfaat, sekaligus mempertimbangkan juga dampak sosial dan pendekatan filsafat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, membantu pengembang memahami pentingnya perlindungan data, keakuratan pengetahuan, dan nilai moral seperti privasi dan juga keadilan. Tantangan etis seperti perlindungan data dan bias algoritmik memerlukan kesadaran etis yang tinggi, kebijakan privasi ketat, serta transparansi. Dengan pendekatan ini, perangkat lunak dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara aman. Baik, presentasi kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada semua anggota kelompok 1 atas kerjasama dan kontribusi yang luar biasa. Mengingat kita bahwa tanggung jawab sebagai pengembang perangkat lunak tidak hanya soal teknologi saja, tetapi juga soal nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung. Semoga diskusi ini menjadi langkah awal untuk kita lebih memahami pentingnya etika dalam bidang yang kita geluti. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.